krisis. Definisi krisis itu sendiri. Krisis adalah situasi yang merupakan titik balik atau turning point yang dapat membuat suatu tambah baik atau tambah buruk. Jika dipandang dari kacamata bisnis, suatu krisis akan menimbulkan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, intensitas permasalahan akan bertambah. Yang kedua, masalah akan dibawa sorotan publik, baik melalui media massa atau informasi dari mulut ke mulut. Yang ketiga, masalah akan mengganggu kelancaran bisnis sehari-hari. Yang keempat, masalah mengganggu nama baik perusahaan. Yang kelima, masalah dapat merusak sistem kerja dan menggoncangkan perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam, masalah yang dihadapi di samping membuat perusahaan menjadi panik, juga cara membuat masyarakat menjadi panik. Yang ketujuh, masalah akan membuat pemerintah ikut melakukan intervensi. Tahapan krisis. Manajemen krisis membedakan situasi krisis menjadi dua, yaitu prakrisis dan krisis. Situasi prakrisis adalah situasi masih tenang dan stabil, bahkan tanpa tanda-tanda akan terjadinya krisis. Sebaliknya, situasi krisis dirinci dalam tahap-tahap, yaitu prodromal, akut, kronik, dan pengakhiran atau resolution. Pada tahap prodromal ada tanda-tanda, dan pada tahap akut terjadi kerusakan atau damage. Pada tahap kronik, krisis akan berlanjut yang lebih parah, dan pada tahap pengakhiran, krisis berakhir atau teratasi. Ada beberapa langkah dalam upaya penanggulangan krisis. Yang pertama, pencegahan atau prevention. Langkah-langkah pencegahan ini lebih cocok diterapkan untuk menanggulangi krisis pada situasi prakrisis. Mencegah agar krisis tidak terjadi, atau jika diperkirakan tidak mungkin dicegah terjadinya, diupayakan agar tidak usah masuk ke dalam berikutnya, yaitu tahap akut, jika ia kelak betul-betul terjadi. Yang kedua, untuk itu, begitu ada tanda-tanda terlihat, segera dapat langsung diarahkan ke tahap penyelesaian. Pencegahan juga berupaya mengalihkan tempat dan waktu terjadinya krisis, dan juga berupaya mengendalikan jika ia kelak terjadi. Upaya pada tahap prakrisis adalah untuk mencegah atau terjadinya krisis. Ikutan terhadap suatu krisis yang tak terelakkan. Yang ketiga, intervensi. Intervention, semua langkah-langkah yang ditempuh untuk penanggulangan krisis pada tahap atau situasi krisis adalah intervensi dengan tujuan agar krisis cepat berakhir, agar krisis meledak pada titik waktu dengan tingkat kesiagaan tinggi atau digeser ke lingkungan tertentu, agar krisis yang terjadi dapat dikendalikan. Pengendalian terhadap kerusakan atau damage control digerakkan atau diterapkan pada tahap akut, termasuk dalam pengendalian terhadap krisis. Langkah-langkah pengendalian terhadap kerusakan diawali dengan langkah identifikasi, kemudian langkah kedua isolasi atau pengucilan, langkah ketiga adalah membatasi atau limitation, langkah keempat menekankan atau reduction, dan langkah kelima yang terakhir adalah pemulihan atau recovery. Konteks dalam krisis perusahaan. Saat ini manajemen krisis dinobatkan sebagai New Corporate Discipline, atau manajemen krisis adalah respon pertama perusahaan terhadap sebuah kejadian yang dapat merubah jalannya operasi bisnis yang telah berjalan normal. Pendekatan yang dikelola dengan baik sebagai respon terhadap kejadian itu terbukti secara signifikan sangat membantu meyakinkan para pekerja, pelanggan, mitra, investor, dan masyarakat luas akan kemampuan organisasi melewati masa krisis. Aspek dalam penyusunan rencana bisnis. Yang pertama, situasi darurat atau emergency response. Yang kedua, skenario untuk pemulihan dari bencana atau disaster recovery. Yang ketiga, skenario untuk pemulihan bisnis atau business recovery. Yang ketiga, strategi untuk memulai bisnis kembali atau bisnis resumption. Yang kelima, menyusun rencana kemungkinan atau contingency planning. Dan yang keenam,
manajemen krisis atau krisis manajemen penanganan isu. Tadi penjelasan singkat mengenai